di kelas ini kita kedatangan mahasiswa baru. Mahasiswa lama tapi kita kedatangan mahasiswa baru dan kita sambut yaitu mahasiswa dari IKI PGRI Pontianak. Ya, Syarif ya. Ya benar Bapak. Selamat datang Pak Syarif. Nah, gitu. Boleh kenalan dulu ya. Sebelum perkuliahan hari ini dimulai, silakan untuk saudara Syarif, saudara kita, untuk memperkenalkan diri supaya pepatah lama mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Syarif. Langsung dimulai Bapak ya. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarif Fahmi Mulyansyah. Saya dari mahasiswa IKI PGRI Pontianak semester 5, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Salam kenal juga kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Egy Nurholis. Ya. Dan terima kasih Bapak. Oke. Udah, Syarif. Sudah Bapak. Nah, domisili di mana, Syarif? Di Pontianak Bapak. Pontianak. Kalau bahasanya bahasa apa Pontianak? Bahasa Melayu Bapak. Melayu. Melayu. Nah, coba dicoba bahasa Melayunya bagaimana? Awak datang kami sambut. Masih Bapak. Serasa di Malaysia ya? Iya Bapak. Oke, nah itu kan berkaitan dengan komunikasi. Nah, kita di sini akan berbagi ilmu, saling belajar, kolaborasi dalam mata kuliah TIK Pendidikan Sejarah begitu. Nah, tapi pada hari ini kita akan pengenalan saja, belum sampai kepada materinya. Nah, nanti untuk materinya minggu depan, gitu ya. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan RPS-nya yang akan dipelajari bersama, gitu ya. Nah, nanti dalam perjalanan proses belajar kita kolaborasi, kan Syarif asalnya dari pendidikan TIK ya. Ya, benar, Tentunya TIK sudah dikuasai oleh Fahmi juga begitu. Untuk saudara-saudara yang ada di Uniga tentunya memang sudah memiliki basic dasar, tetapi secara mendalam belum. Oke. Nah, kita kolaborasi saja ya. Nah, nanti RPS-nya saya postkan, saya linkkan di Google Classroom. Nah, Bambang baru bergabung nih. Nah, Bambang ini KM di kelas 4A ya. Oke, bentar. Bentar. Oke. Japar di kelas 1 di 4A berapa orang?
Siapa? Kalau nggak salah 7 orang, Pak. 7 orang. Kelas B ada di sini kelas B? Vika, mana Vika? Belum masuk ya. Kelas B 8, Pak. 8. Oh, Siti dari kelas B. Oke, sudah. Nah, ini RPS-nya. Terlihat? Siap. Oke, nah mata kuliah yang kita kontrak semester ini, semester ganjil, yaitu TIK Pendidikan Sejarah. Nah, status mata kuliah ini yaitu mata kuliah pilihan ya. Jadi termasuk mata kuliah yang terpilih ke dalam program PDKM merupakan program Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka belajar. Jadi untuk pelaksanaannya itu tergantung juga dari kondisi zona. Kalaupun zonanya aman, bisa ditukar untuk pertukaran mahasiswa. Untuk sementara masih daring, Bapak. ya betul. Nah, program tersebut mahasiswa dan dosen memiliki kebebasan lah gitu ya, merdeka belajar. Kita bisa magang, terus kita bisa memilih mata kuliah atau prodi lain seperti itu untuk belajar apa namanya melengkapi keilmuan kita begitu kan. Nah, banyak program-program yang dibuat oleh pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem, Mas Nadiem ya gitu. Memang inovasi-inovasinya banyak, bagus dan tepat guna. Nah, untuk hari ini mata kuliah kita masuk ke dalam program MBKM. Nah, diharapkan dari mata kuliah ini kita mendapatkan inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan pendidikan. Nanti kita kolaborasikan dengan saudara kita yang ada di Kalimantan, Pontianak begitu. Saudara Fahmi ya, Fahmi. Siap Fahmi untuk kolaborasi dengan kita? Ya, Bapak. Oke, gitu. Nah, capaian yang ingin dicapai dalam beban mata kuliah kita yaitu, nah, sini ada CPL 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, kita harus bisa memahami konsep dasar informasi dan teknologi informasi. Tentunya Fahmi sudah punya dasar mata kuliah ini ya. Gitu. Apa itu informasi, apa itu teknologi informasi gitu kan. Nah, selanjutnya memiliki wawasan tentang pembelajaran konvensional dan non konvensional gitu. Nah, anak-anak pendidikan tentunya sudah tahu itu apa pembelajaran konvensional dan non konvensional ya. Japar sudah tahu belum? Lihat. Belum begitu tahu, Pak. Nah, siapa yang sudah tahu pembelajaran konvensional dan non konvensional? Coba. Agak sedikit pemanasan dulu ya. Nah, nanti yang paling hotnya itu besok ya.
Gitu. Bambang, on kan videonya. Nah, selanjutnya CPL yang ingin dicapai itu memahami internet dalam dunia pendidikan. Sejauh mana kita memanfaatkan internet dalam bidang pendidikan kita ya. Itu khususnya di dalam pendidikan sejarah gitu. Selanjutnya melakukan pengumpulan, pengolahan, pertukaran atau pemanfaatan informasi dalam konteks pendidikan sejarah gitu ya. Jadi kita sudah kaya dengan apa yang dihasilkan dalam sejarah, ada sejarah situs, ada apalagi hasil budaya gitu kan. Nah, kita nanti memanfaatkan sumber-sumber itu yang akan dijadikan media pembelajaran sejarah gitu. Nah, arahnya ke situ kali ini. Gimana, Tita? Ini Pak, ada yang belum di ACC katanya. Oh, siapa? Pak. Bentar. Oh iya. Oke, sudah, silakan. Nah, gitu ya. Nah, kita juga sebagai nanti lulusan pendidikan sejarah atau pendidikan TIK bisa memahami kurikulum, memahami media pembelajaran, begitu. Nanti ada dalam dunia kerja, misalkan kita menjadi guru, kita harus bisa membuat silabus RPS, begitu. Terus memahami kurikulum yang sedang kita pakai, misalkan Kurtilas, kurikulum 13. Nah, tujuannya bagaimana, seperti itu kan. Nah, itu harus dipahami oleh kita itu sebagai tenaga pendidik. Insya Allah mudah-mudahan kita setelah lulus di perguruan tinggi S1 langsung kalian bisa bekerja sesuai dengan bidang kita gitu. Oke. Itu deskripsi mata kuliah kita sudah tahu ya. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar informatika, teknologi informatika, terus wawasan seperti itu. Nah, materi yang akan dipelajari tiap pertemuan. Nah, pertemuan pertama sekarang hanya pengantar saja. Terus yang kedua, konsep dasar informasi dan teknologi informatika, konsep belajar konvensional. Nanti kita cari referensinya, apa itu belajar konvensional dan non konvensional. Nah, terus kita akan mempelajari perkembangan teknologi internet, fasilitas internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran, terus mempelajari education dan e-learning. Nah, di Uniga sudah memiliki basis data aplikasi berupa e-learning. Apa, Tita? Yang tahu? Uniga sudah memiliki basis data pembelajaran yang bersifat e-learning. Japar? Tahu belum? Belum tahu banyak, Pak. Nah, gitu. Nah, kita sudah memiliki yang disebut GELIS. Nah, gerbang apa itu namanya elektronik dalam dunia pendidikan. Nah, seperti SIAKAD. Nah, itu SIAKAD di dalamnya ada informasi-informasi seperti itu. Nah, kita sudah memiliki itu. Yang selanjutnya e-learning dalam belajar sejarah. Nah, bagaimana kita memanfaatkan e-learning yang sudah ada atau mengadopsi aplikasi lain
seperti Google Classroom, ataupun Zoom, ataupun YouTube. Nah, yang tren sekarang hari ini menggunakan YouTube ya. Gitu. Seperti Deddy Komposer, dia membuka podcastnya di YouTube kan gitu. Nah, bisa tidak kita sampai ke situ menggunakan penggunaan e-learning dalam pembelajaran sejarah gitu. Bisa ya nanti kita praktek langsung ya. Ada yang mewawancarai, ada yang menjadi narasumber seperti itu. Nanti dibantu dengan saudara Fahmi. Gitu. Kita saling mengisi ya. Misalkan Fahmi nanti sebagai misalkan Om Deddy-nya gitu ya. Nah, narasumbernya nanti Zapar. Nah, gitu terkait dengan sejarah Galuh misalkan gitu. Gitu kan. Nah, nanti pembelajaran itu memang sangat menarik dan bisa dipahami nantinya oleh peserta didik gitu. Oleh siswa seperti itu. Yang selanjutnya pertemuan ke-8, nah, di sini kita akan mencari berbagai pendekatan pembelajaran melalui e-learning. Yang selanjutnya pertemuan 9 atau nanti bisa disatu-satukan, misalkan ini ada poin 7 dan 8 agak sama, nanti bisa disatukan. Jadi bisa nanti bisa UTS-nya di pertemuan 8. Nah, setelah UTS nanti kita mempelajari mengenali directory dan search engine gitu. Jadi pencarian berupa sumber-sumber sejarah yang tertulis bisa dikatakan jurnal seperti jurnal online seperti itu ya. Ataupun surat kabar yang sudah didigitalisasi begitu. Nah, era sekarang ini kan eranya era digital 4.0. Jadi sebagai pendidik, sebagai guru atau sebagai apa saja kita harus bisa menghadapi segala situasi dan kondisi yang memang begitu begitu tidak memungkinkan gitu, tapi memang kita harus siap karena menjadi pendidik atau guru itu ibaratnya tentaranya pendidik gitu. Nah, kita harus siap gitu, mau offline mau online kita harus siap gitu. Mengerti semuanya? Nah, nanti bisa dibaca sampai pertemuan ke-15 yaitu UAS gitu ya. Nah, ini pustakanya bisa dari Budi Sutejo, Abdul Qadir, nah, gitu. Oke. Itulah RPS yang akan kita pelajari dari pertemuan ke pertemuan. Nanti ada semacam proyek sejarah lah begitu ya. Kita kolaborasi nanti dengan Syarif, terus dengan anak-anak Unigal, sejauh mana kita bisa memanfaatkan sumber-sumber sejarah sehingga bisa dijadikan media pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Oke. Ada? Fahmi? Ada Bapak. Silahkan. Baik, bisa diulang Pak. Tadi bentrok sama mata kuliah modul Nusantara. Jadi Fahmi perkenalan diri bentar Bapak. Oke, silahkan. Baiklah, terima kasih teman-teman. Salam kenal.
dari saya, Said Fahmi Malensa, terutama untuk teman-teman seperti Saudari Rita, Bambang, Saudara Bambang, Saudari Siti, Saudara Muhammad Zafar, dan teman-teman yang lain. Mohon maaf, kami tidak bisa mempersebut satu-satu ya. Oke. Baik, kalau untuk teknologi informasi dan komputer itu yang kami sudah pernah itu Bapak tentang mempresentasikan dengan mempertanyakan sesuatu yang terkait dengan teknologi informasi dan komputer kepada orang-orang yang ada di sekitaran Pontianak. Itu yang tugas kami semester 1 Bapak. Betul, betul. Sebelum adanya COVID. Iya, iya, iya. Ya. Berarti kita buat kuesioner, bertanya ke masyarakat seperti itu, sejauh mana pemahaman mengenai teknologi. Ya. Gitu ya? Nah, oke, bisa nanti kita sampai ke situ, kita mencari tahu sejauh mana teknologi ini di masyarakat gitu. Jadi zamannya sekarang itu zamannya digital, manusia tidak lepas dari HP dan internet gitu. Sudah diibaratkan menjadi menuhankan gitu. Kalau tidak ada HP, tidak ada internet, waduh kelabakan. Nah, disitulah kita harus memiliki dasar agama yang kuat gitu ya. Tidak apa-apa kalau tidak ada internet ataupun HP, nanti juga ada pembelajaran offline gitu ya. Cuma nanti pelaksanaan yang jauh seperti Fahmi, bagaimana itu ya? Kalau offline nanti pembelajarannya. Karena memang ada surat edaran baru gitu. Nanti mungkin yang online-nya hanya Fahmi di shoot. Kalau anak-anak di Uniga mungkin di kelas gitu, bisalah gitu ya. Mohon maaf Bapak, untuk Unigal apakah sudah boleh luring Bapak? Kemarin terakhir memang sudah ada surat edaran, cuma masih ada batasan hanya berapa 50% dari populasi penduduk Unigal begitu. Dan selanjutnya fasilitas mengenai protokol kesehatan sedang dipersiapkan begitu. Nah, nanti kalau semuanya sudah siap, kita bisa offline kembali gitu. Oke. Namun walaupun seperti itu, tetap kita memanfaatkan fasilitas teknologi tersebut supaya ada kebaharuan pembelajaran, kebaharuan dalam dunia pendidikan seperti itu kan. Itu. Nah, makanya kita diharuskan melek IT lah gitu kan. Gitu. Tidak hanya membaca saja, tidak hanya ke situs gitu. Kita harus melek teknologi supaya bisa lebih bermanfaat. Gitu. Dan memang perubahan sekarang ini segala sesuatu sudah digitalisasikan gitu. Gitu. Situsnya bisa digitalisasikan bisa. Gitu. Itu kita bisa pariwisata online lah. Kalau pengembangan lebihnya gitu lah. Pariwisata online, memunculkan video situs Karangkamulyan misalkan atau situs di Pontianak gitu kan. Itu juga bisa menjadi pariwisata online ya. Gitu. Tuh. Nah, pengembangannya nanti ke situ. Oke. Ada lagi gimana Fahmi? Silakan. Ada lagi Bapak, terutama untuk membuat PowerPoint yang menarik gitu Bapak. Nah, ya. Oke. Nah, kalau masalah PowerPoint memang kita sudah terbiasa ya ditugaskan oleh dosen-dosen membuat makalah terus dipresentasikan, cuma standar aja gitu,
temanya atau backgroundnya gitu. Nah nanti kita bisa juga ada kompetensi membuat PowerPoint presentasi yang baik. Nanti bisa dicontohkan juga dengan kerja kelompok, begitu. Ya. Untuk Zoom ini ada batasan karena memang saya menggunakan akun yang limit hanya 40 menit ya, begitu. Nah nanti bisa kita beralih ke yang gratis juga, Google Classroom gitu. Memang disediakan oleh kampus yang sudah berbayar gitu, cuma paribut begitu. Fasilitasnya satu, tapi yang menggunakan banyak begitu. Ada lagi, nanti kita kembangkan juga bareng-bareng. Di FAMI juga ada itu Bapak, bikin program. Program apa lagi, Fami? Pemrograman, misalnya bikin aplikasi gitu Bapak. Oke. Nah, kalau aplikasi kan lebih mendasar, lebih lagi mendasar itu aplikasi. Nah, kesiapan untuk anak-anak Unigas bisa tidak nanti ya sedikit kita pelajari lah. Kita belajar bareng dengan Saudara Syarif ya, begitu supaya nanti mahasiswa Uniga juga ada pengetahuan dari mempelajari program-program yang membuat aplikasi sejarah misalkan gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau di Uniga atau di Ciamis sudah ada aplikasi apa namanya itu? Galuh kalau nggak salah. Nah, di situ ada situs, foto-foto situs, ada jurnal ilmiah, ada juga gitu. Cuma dari kita dari program studi pendidikan sejarah belum sampai ke pengembangan gitu, riset dan pengembangan gitu, R&D. Nanti bisa dikolaborasikan. Terus dosen dan mahasiswa dalam penelitian nanti bisa dilibatkan. Misalkan Bapak nanti penelitiannya mengenai pengembangan aplikasi yang berkaitan dengan sejarah, nanti bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa begitu. Gitu. Ya. Oke. Bagus Fahmi ide-idenya. Nah, begitu anak-anak untuk mata kuliah ini. Ada lagi? Coba dari Unigal. Mengenai tadi dari Kang Fahmi itu udah bagus banget. Setuju juga Pak. Nanti kan di sini di Kabupaten Ciamis itu banyak situs dan tempat-tempat pariwisata yang bagus. Bisa jadi pengenalan Kabupaten Ciamis juga buat kampus kita juga. Nanti bisa kita bikin video kayak kita wawancara di kampung-kampung adat gitu Pak. Jadi saling bertukar nanti sama Kang Fahmi gitu dari Kalimantan. Ya. Nah, iya betul begitu. Nah, Bapak harapkan semua terlibat, semua berperan dalam mensukseskan program MBKM ini, sehingga tidak hanya mendapatkan teori saja, tapi kita membuat produk seperti itu kan ya. Memang ketua prodi kita Ibu Yeni menginginkan dalam pembelajaran ini tujuannya untuk sampai membuat produk lah seperti itu. Nanti kita kolaborasi juga nanti dengan ketua prodi kita gitu. Nanti ketua penelitinya Bu Yeni, terus saya anggota, terus mahasiswanya dilibatkan, seperti itu ada 3 atau 4 seperti itu ya, gitu. Nah, tapi kita harus mendalami dulu teori dulu, gitu konsepnya bagaimana, supaya nanti apa yang kita inginkan, visi misinya bisa betul-betul
sesuai dengan metodenya, caranya begitu. Nah, supaya dalam penelitiannya terus menghasilkannya tercapai juga begitu. Ada lagi? Terima kasih, Japar. Kalau di Fahmi ada lagi sih Bapak tentang Oke, cybercrime. silakan. Cybercrime. Nah, tindak kejahatan dalam dunia maya juga Bapak dibahas tentang pencurian uang di dalam bank segala macam, dan ada juga terkait tindakan kita sebagai generasi milenial itu bagaimana sih menjaga sikap dalam bertata krama dalam bersosial media. Iya. Nah, itu. Sekarang ada peraturan baru juga dalam mempostikan di apa namanya? WhatsApp. Nah, itu jangan gegabah kita. Nah, kalau kita mengirimkan gambar yang agak seronok, nah karena kena undang-undang IT, ITE gitu. Ya, Fahmi. Nah, jadi untuk memanfaatkan media sosial, kita harus betul-betul pintar dan bijak memahami informasi-informasi juga. Jangan sampai kita termakan hoax, pemahaman kita tergiring gitu. Paradigma kita sudah melenceng juga begitu. Gitu ya, Fahmi ya. Nah, jadi jangan salah gitu. Apalagi yang dipelajari, Fahmi? Silakan. Terkait dengan biner Bapak, bilang biner. Biner. Iya benar Bapak. Gimana biner katanya? Oh, biner kan untuk menghitung data-data algoritma di dalam komputer gitu Bapak. Ya. Bahasa Kan bisa dimanfaatkan juga. Misalkan sejauh mana sejauh mana pemahaman sejarah Galuh masyarakat Ciamis. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan data-data kuantitatif ya, metodenya itu kan nantinya. Terus dengan metode perhitungan gitu, algoritma. Bisa. Kalau nggak salah seperti itu, Fahmi ya, pemanfaatannya. Apalagi Fahmi? Terkait dengan ada juga metodologi penelitian. Gimana? Metodologi penelitian TIK. Nah, ada apa aja tuh di dalam TIK metodologinya? Metodologi dalam TIK itu kan Bapak ada input, ada output. Nah, sebelum mengenal input dan output, kita kan harus menentukan variabel dulu. Variabel apa yang diambil di dalam penelitian Fahmi gitu, Bapak. Iya, betul. Setelah itu baru menganalisis masalah, Bapak. Ya. Nah, di dalam sejarah ada metode khusus, metode sejarah. Ada interpretasi, ada historiografi. Ada apa lagi, Japar? Metode sejarah. Kritik, heuristik. Nah, terus? Interpretasi, yang terakhir historiografi, kalau nggak salah urutannya, Pak. Nah, tetap saja kita bisa mengkaitkan di dalam metodologi TIK ya, input dan output, pahami? Nah, inputnya bisa kalau di dalam history, inputnya itu apa saja? Jadi data-data yang berkaitan dengan sejarah gitu. Nah, outputnya apa nantinya gitu. Nah, tergantung indikator atau variabel yang kita buat gitu. Nah, tentunya di dalam sejarah pun harus ada outcome-nya begitu. Jadi tidak hanya dua, input, output,
dan outcome gitu. Apa feedbacknya gitu. Begitu ya. Apa kebermanfaatannya begitu untuk kalangan umum atau kalangan akademisi seperti itu ya. Terus apa lagi, Fahmi? Dalam pembuatan proses Canva, Bapak, membuat metode Canva. pembelajaran. Oke. Canva itu barang baru juga. Tapi memang Bapak sudah sedikit menggunakan Canva ya untuk di membuat poster, gambar untuk IG begitu kan. Nah, poster-poster ini kemarin anak-anak sejarah juga membuat mengenai poster-poster yang berkaitan dengan kata-kata bijak dari tokoh-tokoh filsuf, dari tokoh-tokoh sejarah begitu. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Oke. Canva memang sudah dipergunakan dalam dunia pendidikan. Gitu. Bisa buat video, tidak, Fahmi? Untuk kebanyakan sih kami di multimedia sama di pemrograman sih Bapak. Kalau di pemrograman juga tuh kami ada belajar tentang Java, tentang CSS, bahasa C++, aplikasi yang digunakan itu Borland C++. Setelah itu ada aplikasi Sublime Text 3, Sublime Text X3, dan ada lagi yang lain Bapak. Kalau untuk multimedia seperti Blender, Macromedia Acrobat mungkin Bapak ada juga. Ya. Oke. Nah, hal-hal tersebut kan untuk mahasiswaku yang ada di Uniga kan belum begitu mendalam seperti itu karena memang jurusannya pendidikan sejarah begitu. Harusnya ngegulung sejarah gitu Pak. Gitu. Nah, alhamdulillah kita udah punya teman baru dengan ilmu baru begitu. Jangan sampai kita menolak perubahan juga, menolak kebutuhan kita juga. Gitu. Ayo melek IT, melek TIK gitu. Siap semuanya? Siap, Pak. Siap berkarya, siap mempelajari, memahami. Oke. Memang saya juga suka dengan TIK ini. Dulu kalau saya riwayatkan kembali, pengen tahu dan pengen bisa dalam mengoperasikan komputer sampai waktu SMP itu saya ingin gitu. Sampai orang tua nyusul ke sekolahan, pengen rasa tinggi yang harapan bisa menguasai TIK seperti itu. Dulu 2003 di sekolah di sini di kampung hanya menggunakan keyboard gitu, belum ada mouse, dan ke penyimpanan juga menggunakan disket begitu. Mengalami tidak ada disket seperti itu. Kalau sekarang kan flash disk tuh itu atau hard disk. Kalau dulu Bapak disket yang isinya hanya 1 MB, 2 MB gitu. Kalau sekarang ada besar-besar, ada yang 1 tera kan. Gitu. Nah gitu. Bisa ngetik, bisa apapun. Dulu
waktu sekolah gitu, SMP, SMA terus belajar begitu. Sehingga mau edit ini itu bisa sendiri gitu. Enggak ke jasa gitu. Itu kemandirian itu dipelajari, ditanam sedini mungkin gitu. Nanti kalau punya anaknya isukan ya. Nah, itu harus ditanam sedini mungkin. Mau ilmu apapun seperti itu. Khususnya ilmu agama itu ya. Itu apalagi jangan ini Fahmi, jangan yang berat-berat Fahmi. Itu ya, sementara mungkin harapannya kita membuat produk yang berkaitan dengan pembelajaran lah gitu ya, memanfaatkan situs yang ada gitu, terus nanti kolaborasi situs yang ada di Pontianak apa aja gitu ya. Itu kalau bahasa Sundanya untuk pakeun lah, jangan sampai mubah gitu. Itu ngerti nggak Sunda, Fahmi? Dikit-dikit Bapak, yang kumaha damang, aya naon. Ayah wae gitu. Ya Bapak. Kami juga penggemar Persib Bandung Bapak. Oh hebat. Oke. Persib sampai mati gitu ya. Oke, bisa nanti kita nonton bareng Persib. Jadwalnya kapan, Japar? Persib Day. Saya nggak tahu Pak, sukanya PSGC. Oh iya, di Unigal itu juga, bukan di Unigal, di Ciamis ada klub sepak bola juga, namanya PSGC, Persatuan apa? Sepak bola. Galuh Cilacap, Ciamis. Gitu. Tapi memang orang-orangnya juga sponsor Persib juga gitu. Gitu. Ada lagi yang dipertanyakan? Oh, untuk kehadiran anak-anakku, Bapak menginginkan kehadirannya tercatat di Google Classroom. Nanti setiap pertemuan kita saya menugaskan di Google Classroom. Misalkan absen pertama, nah kalian bisa mengisinya begitu. Dan untuk mengisinya cukup melaporkan atau mengetik nama, NIM dan kehadiran. Itu ya. Terus untuk materi-materinya mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam virtual seperti ini begitu. Gitu. Nanti kita coba juga media YouTube juga ya. Jangan lupa tuh channel saya di subscribe, Subleker, like ya. Gitu. Siapa? Nama channelnya Egy Nurholis. Ya, sedikit lagi lah. Sekarang baru. Sudah Pak, sudah saya subscribe. 992. Sedikit lagi. Kiranya kapan Pak ngadain giveaway? Boleh lah nanti, boleh. Kita ngeliat bareng kalau sudah offline gitu ya. Oke, siap. Pak Ami juga nanti diundang ke Unigal, bisa ke Ciamis, kita jalan-jalan ke Kawali, kemana gitu ya. Itu banyak situs. Nah juga Japar pun pelaku budaya itu di Kabupaten Ciamis, ikut dengan lembaga Dewan Kebudayaan Ciamis gitu ya. Ali juga gitu.
Najmuddin Ali, terus siapa lagi yang ikut berpartisipasi? Bambang ikut nggak Bambang? Mana dia? Gambarnya gerak-gerak tapi itu. Nah itu sekilas mengenai pembelajaran hari ini, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, itu sudah mengertilah dasarnya teknologi yang kita perhatikan perkembangannya sampai titik berapa sekarang 4.0 kan ya, gitu. Dan komunikasi penting juga, karena memang kalau dari pelajaran sejarah, komunikasi itu simbol gitu kan. Simbol untuk bagaimana komunikasi antar manusia atau kelompok gitu bisa tersampaikan gitu. Kalau dulu kan, kalau dulu bagaimana bahasanya itu? Dengan kode atau dengan apa gitu. Nah, kayak gini, oke lah gitu kan. Nah, itu semacam media komunikasi gitu. Atau dulu mah kalau prasejarah kan komunikasi itu di dinding-dinding guha begitu kan. Itu ada gambar hewan, terus ada gambar kehidupan seperti itu. Itu sebuah komunikasi gitu. Kalau dari pelajaran sejarah itu pelajaran pra sejarah gitu ya, atau pra aksara juga itu, pra aksara ya tuh. Nah, kalau dalam sejarah harus memahami sejarahnya juga, sejarah komunikasi, sejarah bahasa gitu. Itu nanti berbagi juga nanti ya mahasiswa Uniga supaya Ya, Pak. supaya ilmu Syarif bisa bertambah juga mengenai sejarah gitu ya. Kalau nggak salah jadwalnya sampai jam 12 memang disatuin kelas 1A dan kelas 1B. Jadi sampai jam 12 gitu. Nah, begitu ada lagi. Jangan sampai puas. Untuk presensinya sudah diisi ya di Google Classroom ya. Ya, Pak, sudah. Oke. Begitu. Aplikasi memang di Uniga itu di aplikasi Gelis gitu. Cuma agak ribet juga gitu. Kalau di aplikasi Gelis itu. Begitu. Oke, semuanya siap ya. Kolaborasi dengan saudara kita yang ada di Pontianak, terus Fahmi pasti siap untuk membagi ilmu-ilmunya yang berkaitan dengan teknologi. Oke, jangan sampai kita belum ada yang belum bisa mengetik atau edit atau membuat PowerPoint, ya. Nah, ini sekarang kesempatan kita untuk mengembangkan diri, menambah ilmu ya. Terima kasih kalau sudah tidak ada lagi. Coba satu kesempatan lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah? Tidak ada? Kami ingin bertanya Bapak, Oke, silakan. terkait TK Pendidikan Sejarah, apakah ada membahas kilas balik dari sejarah kelam dari rakyat atau bangsa Indonesia itu sendiri Bapak? Misalnya contoh dari revolusi yang lama gitu Bapak, Orde Lama, Orde Baru. Oke, nanti kita pelajari sedasar mungkin dari sisi atau dari bidang sejarahnya gitu. Nanti kita bagi kelompok ya.
Gitu. Nanti juga kan kita membuat PowerPoint yang indah atau PowerPoint yang menarik gitu ya. Gitu. Yang berkaitan dengan sejarah TIK gitu. Perkembangannya dari Perang Dunia keberapa begitu. Terus atau kalau bisa ditarik ke zaman prasejarah, teknologi apa yang dihasilkan gitu dalam suatu budaya gitu. Itu karena memang di mana di situ ada manusia pasti ada budaya yang dihasilkan gitu. Terkait dengan teknologinya gitu ya. Oke. Ada lagi sudah Fahmi? Cukup? Oke, terima kasih adik-adikku, mahasiswa, saudaraku. Mudah-mudahan pertemuan yang selanjutnya kita dilancarkan, diberi manfaat, barokah ilmu begitu. Terima kasih untuk semuanya. Salam semangat, salam sejarah. Jas merah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Oke.